Pemirsa, Kementerian Keuangan berencana menerapkan sistem single profile wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Adapun implementasi single profile akan dilakukan secara bertahap. Kementerian Keuangan berencana menerapkan sistem single profile wajib pajak sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 yang memuat sejumlah langkah untuk memperkuat pengelolaan fiskal dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menjelaskan implementasi single profile akan dilakukan secara bertahap, termasuk perluasan pemanfaatan pada beragam sistem layanan. Sistem single profile akan menekankan pada aspek integrasi yang dilakukan untuk menyatukan data pengguna layanan Kementerian Keuangan yang selama ini dikelola dalam sistem berbeda. Dengan integrasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi ekonomi wajib pajak. Hal ini akan memudahkan otoritas pajak dalam mendeteksi ketidaksesuaian data, menemukan potensi penerimaan baru, serta mencegah praktik penghindaran pajak. Selain memperkuat pengawasan, menurut Denny, profil tunggal juga mempermudah proses administrasi bagi wajib pajak, sehingga masyarakat tidak perlu lagi memiliki berbagai nomor identitas yang berbeda untuk urusan kependudukan dan perpajakan. Bank Indonesia mencatat sebanyak 3,76 triliun rupiah modal asing keluar dari pasar keuangan tanah air pada 10 hingga 13 November 2025. Bank Indonesia mencatat sebanyak 3,76 triliun rupiah modal asing keluar dari pasar keuangan tanah air pada tanggal 10 hingga 13 November 2025. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa terdapat pembelian neto di pasar saham. Hanya saja pada saat yang sama lebih banyak penjualan neto aset surat berharga negara atau SBN dan sekuritas rupiah BI SRBI. Sementara itu selama tahun ini atau 1 Januari hingga 13 November 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia, atau lebih tepatnya minus 184,09 triliun rupiah. Rinciannya jual neto sebesar 37,24 triliun rupiah di pasar saham, 140,4 triliun rupiah di SRBI, dan 6,45 triliun rupiah di pasar SBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi atas penyelesaian utang kereta cepat WUSH. Menteri Keuangan menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam diskusi lanjutan, termasuk pembicaraan dengan pihak Tiongkok agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi perkembangan terbaru mengenai pembagian tanggung jawab dalam proses restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Purbaya menyampaikan bahwa keputusan final untuk solusi utang WUS antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi dan Antara masih terus dibahas. Menurut Purbaya, arahan awal dari Presiden menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pemerintah akan menanggung biaya terkait pembangunan infrastruktur. Sementara nantinya BPI dan Antara akan bertanggung jawab atas rolling stock atau pengadaan sarana kereta. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa skema final belum ditentukan. Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam diskusi lanjutan, termasuk pembicaraan dengan pihak Tiongkok agar prosesnya transparan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan, mau rolling stocknya bukan kita yang itu, mereka yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan, kita belum sampai kesimpulan detail seperti apa. Purbaya menambahkan jika terdapat ruang diskusi antara dan Antara dan pihak Tiongkok, Kementerian Keuangan dipastikan akan mengikuti tahap diskusi agar dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak membebani negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan perkembangan pembangunan KRL dan LRT di Jakarta International Stadium. Pembangunan KRL diprediksi selesai tahun ini, sedangkan rute LRT sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan menentukan rute pertama yang akan dibangun.
Pramono mengungkapkan pembangunan jalur KRL menuju JIS merupakan salah satu prioritas pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Sementara itu untuk LRT ada beberapa opsi rute yang sedang dipertimbangkan, antara lain dari Manggarai ke Duku Atas atau dari Velodrome ke Tanjung Priok JIS dan Ancol serta ke PIK 2. Pembangunan KRL dan LRT di jalur JIS diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta, dan Pramono mengimbau masyarakat untuk sabar dan menunggu proses pembangunan ini selesai. Jadi yang pertama untuk KRL ini mudah-mudahan tahun ini sudah bisa beroperasi. Sekarang lagi finalisasi peron yang ada di bawah JIS dan mudah-mudahan segera diselesaikan, sehingga dengan demikian kalau itu selesai maka KRL-nya selesai. Sedangkan untuk LRT rutenya sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Jadi kalau rutenya sudah, tergantung Jakarta sekarang kapan mulai dibangunnya. Dan untuk itu saya sedang menghitung apakah menyelesaikan yang pertama dari Manggarai ke Duku Atas atau dari Velodrome kemudian ke Tanjung Priok ke JIS. Presiden Prabowo Subianto luncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smart board di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Peluncuran tersebut sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Presiden Prabowo Subianto luncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Kehadiran Presiden Prabowo di SMPN 4 Bekasi disambut meriah. Tak hanya murid-murid hingga guru sekolah, warga sekitar pun ikut menyambut kedatangan Prabowo. Mereka berbaris dan menyalami Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyebut digitalisasi pendidikan ini merupakan cara pemerintah untuk mempercepat perbaikan pendidikan di Indonesia. Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar. Dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan. Dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus. Sementara menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, nantinya akan dibagikan sebanyak 172 smartboard ke sekolah-sekolah di Indonesia. Abdul Mukti menambahkan, pembagian smartboard ini merupakan bagian dari digitalisasi pendidikan.